Bahkan beberapa penggemar dari Scooby-Doo menggambarkan bahwa karakter Shaggy ini sedang menghisap marijuana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Azan di Setiabudi Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya, dan juga semoga semuanya dilindungi dari wabah yang sedang melanda bumi kita ini. Amin ya robbal alamin. Kalian pernah nonton kartun kan? Nah, tidak dipungkiri kalau kartun itu nggak mengenal batas usia. Dari kalangan anak kecil, remaja maupun orang tua pasti rata-rata senang sekali kartun. Kalau gue dulu nonton kartun itu pada hari Minggu. Nah, kalian nih yang zaman-zaman milenial nih, nonton kartun pada hari apa sih? Hari Minggu atau hari Sabtu atau hari-hari biasa? Jangan-jangan kalian handphone lagi. Makanya kalian jangan nonton handphone terus, nonton TV. Nah, sekarang udah ada YouTube ya. Kartun juga bisa dari situ. Karena semua kalangan menyukai kartun. Kartun itu kan sifatnya menghibur, unik, dan lucu. Namun apakah kalian sadar bahwa pembuat kartun ini menciptakan konspirasi-konspirasi rahasia di dalam kartun yang dibuatnya? Banyak orang percaya kartun-kartun ini tidak sesuci dan sepolos yang kita pikirkan. Ya kalau gue sih orangnya polos, suci gitu, kayak bayi baru lahir. Di balik karakter-karakter lucu ini terdapat pesan-pesan rahasia yang tersembunyi dan juga cerita yang menyeramkan. Penasaran kan? Tonton terus video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi nih kalian. Ayo like, share, subscribe video ini, dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya, supaya kalian dapat notifikasi dan gak ketinggalan saat gue upload video-video berikutnya. Sudah siap? Check your pillow and check this out. Kartun pertama adalah Masha and the Bear. Siapa sih yang nggak tahu Masha and the Bear? Kartun ini dibuat dengan karakter orang Rusia, yang mana tokoh kartun ini diperankan oleh seorang anak kecil dan temannya yang seekor beruang. Tapi apakah kalian tahu, Masha and the Bear ini diangkat dari kisah nyata dari seorang anak perempuan dan seekor beruang. Karakter Masha di sini adalah sebenarnya anak kecil yang sudah mati. Itu kenapa film Masha and the Bear ini dibuat. Kisahnya, ada seorang anak kecil yang ingin pergi ke tempat sirkus. Dia meminta kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke teater sirkus. Saat menonton sirkus, Masha lalu pergi ke belakang panggung sirkus tanpa diketahui oleh orang tuanya. Ketika hendak menghampiri kandang-kandang binatang buas yang ada di belakang panggung sirkus, Masha lalu mendekatinya, dan Masha pun menyelinap masuk ke dalam kandang. Saat itu juga, Masha langsung diterkam oleh binatang buas yang diketahui adalah seekor beruang. Orang tuanya datang dan melihat kondisi Masha ini dengan tercabik-cabik oleh binatang buas tersebut, lalu depresi dan meninggal dunia. Oleh karena itu, di sinetron lagi. Oleh karena itu, di kartun Masha and the Bear ini, orang tuanya tidak pernah ditampilkan. Kebayang ya, pas ngelihat anaknya tercabik-cabik oleh binatang buas, memang mengkhawatirkan kayaknya. Yang kedua adalah kartun Mickey Mouse. Siapa sih yang kenal Mickey Mouse? Karakter yang berbentuk tikus, yang lucu dan imut-imut kayak gua. Film yang dibuat oleh Walt Disney pada tahun 1930 ini sangat sederhana sekali. Kan kalau sekarang lebih kompleks ya kalau Mickey Mouse-nya. Nah, kalau dulu tuh sangat sederhana, ala kadarnya lah. Film Mickey Mouse ini dibuat sebelum depresi besar. Dalam depresi besar ini menghancurkan seluruh ekonomi dalam bentuk finansial, dan juga membuat mental orang-orang pada saat itu tidak stabil.
Hal ini mendorong bahwa film Mickey Mouse ini mengontrol populasi dunia, yang mana film-film dari kartun Mickey Mouse ini menampilkan adegan bunuh diri. Ketika kasus bunuh diri meningkat pada saat itu, episode-episode kartun Mickey Mouse ini menjadi alat untuk mengurangi populasi manusia pada saat itu. Sehingga ekonomi di berbagai negara menjadi membaik. Dan orang-orang yang mengalami depresi besar itu semakin berkurang. Yang ketiga adalah SpongeBob SquarePants. Siapa sih yang nggak suka SpongeBob? Termasuk gue juga suka sih SpongeBob. Dulu itu gue nonton itu sebelum sekolah. Jam 6 pagi, gue bangun bukannya mandi, malah nonton SpongeBob. Kartun ini disukai semua kalangan, baik anak kecil, orang dewasa, maupun orang tua pun senang SpongeBob. Sampai-sampai kartun ini dibuat filmnya, yaitu SpongeBob Movie. Konspirasi dari film SpongeBob ini adalah suatu upaya untuk mengubah suatu pulau dari radiasi nuklir. Nama daerah yang ditempati oleh SpongeBob, yaitu Bikini Bottom, ternyata diambil dari sebuah tempat untuk uji nuklir yang bernama Bikini Atoll. Selain itu, adanya konspirasi-konspirasi lain yang menyelimuti karakter-karakter dari SpongeBob, yaitu Seven Deadly Sins, yang berarti 7 dosa mematikan. Siapa saja? Yang pertama adalah Sandy Cheek. Sandy Cheek digambarkan angkuh atau sombong. Yang kedua, Mr. Krab. Nah, yang kalian tahu kan Mr. Krab itu kan senang banget sama uang ya. Digambarkan karakter Mr. Krab ini sebagai sifat yang tamak. Ketiga, yaitu Plankton. Plankton ini digambarkan di kartun SpongeBob ini, yaitu iri hati. Jadi dia kan selalu iri hati dengan Mr. Krab karena usahanya semakin maju dan lain-lain. Yang keempat adalah Gary Sisiput, yang digambarkan rakus. Kelima, itu Squidward, yang digambarkan di karakter ini adalah sebagai sifat yang pemarah. Yang keenam, Patrick. Patrick digambarkan yaitu karakter yang memiliki sifat malas. Ya mungkin karena badannya besar kali ya, jadi malas. Makan, tidur, hardolin lah. Kayak kalian, gue juga. Yang ketujuh adalah SpongeBob, yaitu digambarkan memiliki sifat yang ambisius atau nafsuan. Kalau gue sih nafsu makan tentunya. Yang keempat adalah Scooby-Doo. Scooby-Doo, where are you? Ya, siapa sih yang kenal Scooby-Doo? Gue pernah nanya nih ke orang tua gue. Ternyata Scooby-Doo ini sudah ada sejak orang tua gue masih kecil. Nah, siapa sangka kartun Scooby-Doo ini memiliki teori konspirasi yang lumayan membuat kita tercengang. Yaitu konspirasi yang terdapat di karakter Shaggy. Tahu kan Shaggy? Bukan Shaggy Dog mah band. Shaggy di dalam kartun Scooby-Doo ini digambarkan sebagai pecandu ganja. Beberapa episode Scooby-Doo terlihat penampakan Shaggy sedang merokok. Bahkan beberapa penggemar dari Scooby-Doo menggambarkan bahwa karakter Shaggy ini sedang menghisap marijuana. Yang mana Shaggy ini sering berhalusinasi dan melihat anjing kesayangannya, Scooby-Doo, bisa bergerak dan berbicara seperti halnya manusia. Kan serem ya, kalau gue kan di rumah punya kucing nih. Ada beberapa kucing. Kalau misalkan gue lagi sendiri di rumah dan ditemani sama kucing-kucing gue, dan salah satu kucingnya itu berbicara, "Zan, kapan makan?" Kabur gue. Yang kelima adalah Rugrats. Nah, bagi angkatan 90-an pasti tahu kartun Rugrats. Kartun Rugrats ini, kalau gue waktu di zaman sekolah dulu, ditayangkan di channel Nickelodeon. Banyak orang percaya pada sebuah teori jika karakter-karakter di kartun Rugrats, yaitu yang anak kecilnya, adalah khayalan dari Angelica. Nah, Angelica ini mengidap penyakit skizofrenia. Penyakit kelainan mental ini membuat penderitanya berhalusinasi atau membayangkan hal-hal yang tidak ada menjadi ada. Jadi di teori ini, karakter-karakter Rugrats ini hanyalah khayalan Angelica belaka.
Angelica sangat trauma karena dia tidak memiliki teman sama sekali. Sehingga dia membayangkan bayi-bayi dari orang-orang terdekatnya yang sudah mati. Jadi hanya Angelica lah yang bisa berbicara dengan bayi-bayi tersebut. Yang pertama adalah karakter Chucky, bayi berambut merah yang meninggal bersama ibunya pada saat lahir. Oleh karena itu, di dalam kartun Rugrats ini, Chucky selalu dikhawatirkan oleh ayahnya. Yang kedua adalah karakter dari bayi Tommy. Tommy ketika dilahirkan dengan kondisi meninggal. Oleh karena itu, dalam kartun Rugrats ini, ayahnya Tommy selalu depresi. Nah, ada lagi nih yang kembar, yaitu Lil dan Phil. Sama seperti bayi-bayi sebelumnya, Lil dan Phil ini meninggal pada saat lahir. Namun, karakter Lil dan Phil ini meninggal ketika di dalam kandungan. Jadi, orang tuanya tidak tahu Lil ini perempuan atau laki-laki. Sehingga, dalam imajinasi Angelica, Lil dan Phil ini seolah-olah menjadi bayi kembar. Ya, itulah teori-teori konspirasi dari kartun-kartun yang sering kita tonton. Lucu, namun di baliknya terdapat teori-teori yang menyeramkan. Apakah kalian percaya tentang teori tersebut? Silahkan komentar di bawah ya. Sebelum kita berpisah, gue ingetin lagi nih ke kalian, ayo like, share, subscribe video ini, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan saat gue upload video terbaru berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow IG gue di Setiabudi Azan dan Facebook gue di Azan Setiabudi. Gue Azan, sampai jumpa di video berikutnya. Cheerio!